Bolangers, kakak meminta bantuan kami untuk mengambil siong. Teman di rumah, ada yang tahu apa itu siong? Siong adalah sebutan kami untuk cincau hitam. Kalau dilihat-lihat, seperti tanaman liar biasa ya. Pamanku sengaja menanam siong untuk dijadikan cincau hitam kering. Kami mengambil siong secukupnya saja, yang dipotong di bagian tengah batangnya supaya tanaman ini bisa tumbuh pucuk yang baru. Siong tumbuh di daerah sejuk di ketinggian hingga 2.300 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini juga dapat tumbuh baik pada musim kemarau dan penghujan. Paman bilang, siong tidak perlu mendapat perawatan ekstra. Kita tinggal membersihkan gulma yang ada di sekitarnya. Joshua, genso, budam rakit itu. Budam, taski. Salam lagi. Ayo. Kalau begitu, ayo kita antar daun siong ini ke kakak. Teman, siong ini akan diolah menjadi kue siong kukus. Kakak akan membuatkannya untuk kami. Sebelumnya, siong harus dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari. Mulai dapat diolah jika sudah berwarna coklat tua dan teksturnya kering seperti ini. Aku yang bagian memotong siong, kakak yang memarut kelapa, sementara kawan-kawanku yang lain menjaga perapian supaya tetap menyala. Bahan-bahannya yaitu kelapa parut, gula pasir, garam, daun pandan, terigu, dan tepung kanji. Bolang, ya kak. Pertama itu seong sama kurin no. Pertama, kita rebus dulu siong kering ini. Pastikan airnya sudah mendidih ya. Teman, air siong pelan-pelan mengental dan berubah menjadi gel. Warnanya juga berubah menjadi kehitaman. Sambil menunggu siong mengental seluruhnya, kakak akan membuat kelapa parut dulu. Campurkan kelapa parut dengan sedikit garam, lalu masukkan beberapa lembar daun pandan. Agar kelapanya harum, aduknya sambil diremas ya. Lalu kukus hingga kelapa parut matang. Kenso, Kak, may kemalan de kalukwe. iya. Palangan nila? Iya, Kak. Palangan ni kurin. Yo. Di wadah terpisah, kakak membuat adonan dari campuran tepung terigu, kanji, gula, dan garam. Teman, air di dalam panci rebusan siong sudah semakin tiris. Artinya siong siap diangkat. Air siong yang sudah berubah warna menjadi hitam pekat, kemudian dicampurkan ke dalam adonan. Beri sedikit santan, lalu aduk sampai adonan kalis. Adonan terigu selanjutnya dipanaskan di atas wajan. Aduk terus sampai mengental seperti dodol. Setelah itu, lanjut dibungkus dengan daun pisang. Tapi harus diolesi minyak kelapa dulu ya, supaya tidak lengket waktu proses pengukusan. Setelah semua adonan terbungkus daun, selanjutnya adalah mengukusnya hingga matang selama 20 menit. Manasumi ka? Yo. Ekam deh, ekam. Hore! Siong kukus kami sudah matang. Makanan ini pasti lebih nikmat dengan taburan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Yum! Saatnya menikmati. Kue siong kukus ini kenyal teman. Teksturnya mirip banget seperti dodol. Rasanya juga manis. Lalu aromanya pandan banget. Aroma siongnya juga seperti aroma cincau hitam pada umumnya. Cocok dibuat cemilan. Satu potong saja rasanya cukup mengenyangkan. Iya, mami. Mataning toy. Keahlian kakak membuat kue nggak ada lawan deh. Kapan-kapan buatkan kue untuk kami lagi ya kak. Oh iya teman, siong juga dimanfaatkan sebagai campuran minuman yang menyegarkan hingga obat-obatan tradisional. Siong mengandung kaya nutrisi, diantaranya serat yang bisa menyehatkan pencernaan,
juga senyawa bioaktif sumber antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ayo kawan, nambah lagi. Jangan malu-malu. Sini, oper bolanya. Hap, gua cek terus. Jangan sampai salah mengoper bolanya ya kawan. Cepat, giring bola ke arah gawang. Ya, gagal lagi deh. Teman, ini dia kegiatan kami setiap sore anak-anak Sumarorong, Sulawesi Barat. Selagi masa tanam belum dimulai, kami memanfaatkan sawah untuk bermain sepak bola. Meskipun hanya lapangan sawah seadanya, tapi kami senang bisa bermain bersama. Ayo Kenzo, oper lagi sini. Hap. Gol! Teman, gaya bermain bola kami udah sekeren Ronaldo belum? Permainan ini seru banget. Oh iya teman, bola yang kami gunakan ini bukan sembarang bola loh. Bola ini berbahan dasar batang pohon banga. Ada yang tahu apa itu pohon banga? Nanti aku jelasin ya. Awas Joshua! Ya, bolanya meluncur ke arah sungai. Sayang sekali teman, kami harus mengakhiri permainan ini lebih cepat. Kami janji akan mengganti dengan yang baru. Angkat tidak pakai banding oke. Di daerahku banyak tumbuh pohon banga. Tapi bagaimana ya? Kami kan hanya membutuhkan sedikit batangnya saja. Ujurang po ya oh. Iya, tolong ya, tolong. Wah, itu ada paman. Apa? Sendiri kok. Yo, may kutuloy po, hati-hati ko. Saat menebang pohon, sebaiknya orang dewasa yang melakukannya. Pastikan juga kita berdiri di posisi yang aman. Jangan sampai tertimpa pohon. O lang, siguro lang mo ko alatang ka, bahaya teke sok kami. Le? Lang mo ko, yo. Awas, hati-hati paman. Syukurlah, pohon banga rubuh dengan posisi yang tepat. Mantap paman. Tujuan paman menebang pohon banga ini untuk mengambil batangnya sebagai bahan material rumah. Banga atau wanga adalah jenis palem-paleman endemik Sulawesi. Tanaman ini tumbuh di wilayah pegunungan. Karena bentuknya lurus dan kayunya keras, batang banga banyak dimanfaatkan warga di desaku menjadi tiang untuk bangunan lumbung padi, tikar, maupun dinding bangunan. Iya. Misalnya. Jadi kamu. Oh, ini. Mami deh. Mami. Pulang. Bam itu bam itu dah. Apa ya memang lain lah Sindo. Yo. Teman, kami sangat suka bertualang, bermain, dan belajar banyak hal di alam. Termasuk mengenal banyak sekali bahan makanan yang ada di sekitar kita. Inde, aku solo jauh iko deh. Dan solo esronnya memang palingan barang-barang ya. Saat musim tanam sampai menjelang panen, katapu banyak ditemukan di sela-sela sawah. Oh iya, teman ada yang tahu apa itu katapu?
gulam dia kue. Dera kue gulam dia. Dari kolam ya saya. Ini yang namanya katapo teman, atau keong sawah. Siput air ini habitatnya di tempat yang berair dan berlumpur. Hewan ini biasa memakan padi yang sedang tumbuh. Makanya jadi musuh petani. Tapi bagi kami, keong sawah ini adalah makanan nikmat dan bergizi. Hari sudah semakin siang. Perut kami sudah mulai keroncongan. Budak udah ketika malu. Udah ya. Ya, pertama saya mana kisule. Yo. Ada son. Tapi. Pendie. Katapo segar ini pasti lezat kalau langsung diolah. Kali ini kami akan membuat nasi bakar isi katapo. Mudah dan praktis kok membuatnya. Kita rebus katapo dulu ya. Merebus dengan air mendidih dapat membuat daging katapo empuk dan terbebas dari kuman dan bakteri. Joshua, bantu iris bawang merah, bawang putih, dan tomatnya ya. Serai cukup dimemarkan saja. Just apa mami itu bumbu nale. Yo, mami. Setelah benar-benar matang, lalu keluarkan daging dari cangkangnya. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Masukkan katapo, garam, dan daun pakis. Masak hingga bumbu meresap ke dalam daging katapo. Makan maaf. Wan mami toh. Yoi. Benar sih. Setelah tumis katapo matang, angkat, lalu kita buat menjadi isiannya. Kebetulan tadi pagi ibuku membuat nasi kuning. Sebagian nasinya aku bawa ke sini untuk bekal makan siang. Ambil selembar daun pisang, isi dengan nasi kuning, lalu beri lauk katapo secukupnya. Gulung dan bungkus nasi dengan rapi. Kita buat beberapa nasi bungkus ya kawan, supaya nanti nggak ada yang rebutan makanan. Setelah semua nasi bungkus jadi, lanjut kita bakar nasi bungkus di atas tembikar panas. Panggang sampai sisi-sisi daun kering berwarna kecoklatan. Teman, dibanding memakai wajan kekinian, memanggang dengan tungku tradisional seperti ini membuat makanan jadi lebih sedap loh. Memanggangnya juga sebaiknya sambil dibolak-balik dengan menggunakan api sedang supaya tidak cepat gosong. Tapi pastikan juga jangan terlalu lama saat memanaskannya karena akan membuat nasi kering. Mana sebut kamu? Dadah lo. Kayak kami ninja. Selamat makan! Aroma bakaran daun pisang ini membuat makan siang kami makin lahap. Nasinya yang gurih ditambah daging katapo yang lezat. Pokoknya sedap banget di mulut. Mami. Mami ya. Mami ya. Katapo kaya kandungan nutrisi, diantaranya protein, lemak, dan mineral seperti kalsium dan zat besi. Semuanya sangat baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak seperti kita. Tapi pastikan katapo benar-benar bersih sebelum diolah. Pulang, buat di pukul. Dah ko pamangki bola. Di sana kepada ikan dipua. Carikan ki atau banga. Iya. Yang tenang ya Joshua, pasti kita dapat batang banganya. Hehehe. Bahan dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Ya teman, kita kerjakan tugas masing-masing ya. Menu ikan bumbu banga yang kami masak lengkap dengan aneka jenis rempah. Oye tua, pemerlu ke apimu.
Perempuan ni mai, malalang matatay. Untuk urusan bumbu, Bibi paling jago membuatnya. Bawang, cabai, dan beberapa bumbu dapur diulek sampai halus. Ayo, kita bantu memasak. Aku yang memotong-motong umbutnya ya. Kenzo yang memarut kelapa, dan Hesron bantu memotong pisang. Pulang, Kak. Apa mau tuh? Palangan hijau pamut tuh. Lanjut, kita tumis bumbu untuk menu mak nasu umbut banga. Setelah aroma bumbu tercium, masukkan batang serai, daun salam, supaya makanan semakin harum. Saatnya masukkan ikan nila. Lalu tambahkan umbut banga yang sudah direbus. Terakhir masukkan cabai, tomat, dan daun bawang. Memasak ikan tidak perlu sering diaduk teman, agar dagingnya tidak hancur. Selama proses memasak juga pakai api kecil, supaya bumbu meresap ke dalam masakan. Benda mama ni benda. Oi, tandi amoy. Tandi baru lah. Selain ikan umbut banga, Bibi akan membuat cemilan bandang lojo. Cemilan tradisional berbahan singkong. Ubi kayu ini harus diparut dulu teman. Campur singkong parut dengan gula pasir dan garam. Supaya lebih menarik, Bibi memberi pewarna makanan secukupnya. Mari Kak. Dari mereka tukut yo. Dari Mia. Bama ini. Yo. Adonan singkong parut lalu dibuat bulatan, isi dengan pisang di dalamnya. Kemudian kukus adonan sampai matang. Makanan sudah jadi. Ayo, kita bawa makanan ini ke kebun. Paman pasti sudah menunggu. Teman, gotong royong adalah budaya yang sudah mengakar di desa kami. Contohnya, seperti saat merenovasi rumah kebun milik pamanku. Pamanku dibantu oleh beberapa warga untuk memperbaiki rumah kebun yang rusak. Tadi memang teman deh. Tadi bukan mau banget, Pak. Oh yo. Yo, yole, tolong mandi lo. Tadi minan deh. Ayo paman, kita makan sama-sama. Mak nasu ikan umbut banga ini sedap banget. Rasanya gurih, nggak pahit sama sekali. Tekstur umbut juga empuk seperti rebung. Bakap ya, mami sih. Sebagai hidangan penutup, kita icip bandang lojonya. Bandang lojo ini teksturnya kenyal, rasanya juga manis. Dibalut kelapa parut, makanan ini jadi ada rasa gurih-gurihnya. Enak. Oh bolang. Kedak mau ko baliki tunduki dulu pasangin dia anu leh. Rindik ta leh. Pekerjaan berat sekalipun jika dilakukan bergotong royong pasti akan terasa ringan teman. Ayo kita bantu paman yang sedang memperbaiki rumah kebun ini. Lagi pula semakin banyak warga yang membantu, rumah kebun pasti akan lebih cepat selesai. Batang pohon banga ini sangat kuat loh teman. Bisa sampai puluhan tahun. Wah, keren. Apa lahan bangam titik? Oh yo, lamang mau male, lamang kai. Bagai ala
kabak bola. Oh iya, dia papolo jone nak. Lo kemana? Le. Hore! Paman memang penolong kami. Ayo, kita segera ambil batang banganya. Terima kasih ya, Paman. Mbak Inde. Yo. Setia Yo, alabang deh, alabang deh, alabang deh. Kami, bisa bagaimana kita? Orang mesti mani usulan. Desa Rantekamase terletak di antara perbukitan. Hal itu membuat persawahan di desa kami selalu basah. Teman di rumah sudah tahu belut dong. Mencari hewan mirip ular kecil ini susah-susah gampang. Kali ini kita akan menangkap belut dengan perangkap ala si bolang. Begini nih cara kami menangkapnya. Gali lubang dengan kedalaman sekitar 30 sampai 50 cm. Buat menyerupai kolam kecil, teman. Pasang bambu di beberapa titik, lalu timbun dengan tanah. Bambu ini sebagai pintu masuknya belut ke dalam perangkap kami. Teman, belut adalah hewan pemakan segala. Ayahku bilang, cacing tanah ini sangat ampuh dijadikan umpan belut. Di bagian depan pintu masuk, kita pasang umpan cacingnya. Karena belut menyukai bau amis, pasti langsung diserbu. Hehehe. Teman, kami sangat beruntung hutan di desaku masih luas dan terjaga. Pohonnya juga besar-besar. Hutan juga menjadi tempat kami mendapatkan buah-buahan secara gratis. Gak kayak di pasar atau supermarket yang harus bayar. Hehehe. Istimewanya lagi, buah hutan di sini juga unik-unik, teman. Beda dengan hutan di daerah lainnya. Seperti buah dengen ini. Kalau sedang berbuah lebat, pasti jadi rebutan kami. Hehehe. Woi, dengan nongon Maririo. Mariri. Coba ikut tolong le, Untuk mendapatkan buah dengen, kita harus memanjat pohonnya dulu. Sayangnya, pohon dengen terlalu tinggi, teman. Tapi kita nggak kehabisan akal. Sebagai tugas aku selakin solo pemiang kayo kaya bayar lah betul. Eko dua ko ya, lo ko pemiang dengan. Sampai dian renok na. Yo, memo kita genso. Tolong kita Joshua. Buah dengen termasuk buah tropis yang banyak tumbuh liar di wilayah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Buah yang juga disebut jongi ini termasuk buah musiman. Woi, hati-hati ko, malek ko nanti. Malek kok kan. Yo. Malek kok. Awas Joshua, Hesron, hati-hati di bawah ya. Yeay! Isrut, jeret, lebih. Lebih. Bersembunyi dulu kalian di bawah ya. Aku akan lempar kayunya. Yeay! Dapat lagi! Bentuk dan ukuran buah dengen mirip seperti jeruk. Berkulit hijau muda dan bagian dagingnya juga berwarna kuning terang. Menggiurkan ya warnanya. Jika sudah matang, kulit buahnya akan membuka dengan sendirinya seperti kelopak bunga. Buah dengen ini paling cocok untuk campuran olahan belut. Ayo kita lihat perangkap belutnya. Sepertinya belut-belut itu pada lapar, teman. Sekalinya ada makanan, beneran langsung dihap. Hehehe. Belutnya banyak. Hati-hati terlepas, kawan. Soalnya kulitnya berlendir. Licin banget saat dipegang.
Kawan, mari kita olah belutnya. Tapi kalau hanya dipanggang, sudah biasa. Rasanya kurang sip. Kita buat makanan kreasi ala si Bolang yuk. Kami akan membuat belut asam dengin. Bahannya bawang merah, bawang putih, cabai, garam, tomat, dan serai. Kenzo, kamu potong-potong bumbunya ya. Joshua dan Hezron, kalian yang memanggang belutnya. Hati-hati gosong. Tepi. Membuat masakan lezat, kuncinya ada pada bahannya teman. Tapi kecil-kecil begini, tangan kami sudah jago meracik bumbu loh. Sementara kalian masak, aku membuat bola dari batang banga. Caranya mudah teman, kupas bagian kulit luarnya. Sudah terlihat kan bagian dalam umbutnya? Mirip banget seperti gabus ya. Batang ini ringan dan lunak, sehingga mudah untuk dibentuk seperti bola. Belutnya sudah matang teman, tapi akan kami bumbui lagi. Sebelumnya, belut harus dipotong-potong dulu. Kenzo, makara ketemu sasa bumbumu. Tadinya. Tumis bumbunya sampai harum, campur dengan buah dengin. Terakhir, masukkan potongan belutnya. Tunggu sampai bumbu meresap ya. Masuk deh. Iya, masuk ya. Mami dah. Iya, mami. Sampai merembek deh makan buah dengin ini. Betul teman, biarpun sudah matang, tapi rasa buah dengin ini sangat masam saat dimakan langsung. Teman di rumah, kalau penasaran dengan rasanya, ayo sini main ke tempatku. Rasa segar dan asamnya mirip seperti jeruk nipis. Cocok dimakan saat ngantuk. Rasa asam ini juga cocok banget dijadikan bahan campuran pada makanan tradisional yang berkuah. Mari kami le. Iyo, maringan tuh yo. Cek kita. Oi, maringan tuh kan ini ay. Kita. Iyo, Titip le. maringannya. Titip le. Iyo. Belut asam dingin ala si Bolang sudah jadi. Ayo kita makan dulu supaya badan lebih berenergi saat bermain bola nanti. Selamat makan. Enak sekali teman. Biarpun dimasak dengan cara dan alat sederhana, tapi rasanya tidak bisa dianggap remeh. Apalagi ditambah dengan kentang rebus bekal kami dari rumah. Makin komplit maksimal. Masuk sele. Malang kau ye. Mama. Kenzo, kamu sudah seperti YouTuber aja gayanya. Protein pada belut tinggi teman, setara dengan protein daging sapi. Kandungan kalsium, fosfor, dan vitamin D di dalamnya sangat bagus untuk tulang kita. Oh pulang, tadi mereka pulang. Tadi Mia. Ya tolong aku lapangan mak lu. Memo ko. Tolong mo. Teman, kami harus bergegas karena sebentar lagi pertandingan sepak bola akan dimulai. Ayo kita mulai. Joshua, Kenzo, Hezron, ayo menyebar. Jangan biarkan bolanya direbutinnya Haikal. Teman, permainan ini salah satu kearifan lokal di daerah kami loh. Jadi harus tetap dilestarikan.
berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Yeay! Teman, sampai di sini dulu cerita kami anak-anak Rantai Kamase, Mamasa, Sulawesi Barat. Salam cerita anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang ya!